Setelah turun dari kereta api Dharma Wangsa New Generation modifikasi di video sebelumnya dari stasiun Pasar Turi Surabaya ke stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat, kita langsung mencari hotel atau penginapan yang terdekat dari stasiun Pasar Senen. Sempat browsing-browsing waktu masih di kawasan stasiun, akhirnya kita bisa tentukan bakal menginap di mana. Kita akan mencari hotel atau penginapan yang murah dan letaknya tidak jauh dari stasiun Pasar Senen. Stasiun Pasar Senen sendiri adalah stasiun kereta api kelas besar tipe A yang berada di Jakarta Pusat, tepatnya di wilayah dekat dengan Gelanggang Remaja Jakarta Pusat dan Pusat Perbelanjaan Pasar Senen. Stasiun Pasar Senen melayani kereta api kelas campuran, mulai dari ekonomi, bisnis, hingga eksekutif. Dinamakan Pasar Senen karena pada masa zaman kolonial sekitar tahun 1733 daerah sini pasarnya hanya buka di hari Senin. Sebenarnya hotelnya tepat di depan kita itu, di belakang dari stasiun Pasar Senen, tapi karena ternyata pejalan kaki itu nggak boleh lewat situ, karena di situ dibuat pintu masuk kendaraan. Jadinya kita harus memutar dulu lewat pintu keluar yang berada di belakang kita. Dan untuk ruang smoking room yang kita gunakan tadi untuk nyari hotel itu tepat di depan kita itu, di samping pintu masuk kendaraan. Waduh, ya jadi malah lumayan lebih jauh ya kalau memutar kayak gini. Tadi saya coba minta tolong ke petugas pintu masuknya, ternyata emang nggak boleh buat pejalan kaki lewat situ. Dan kita berarti harus menuju ke pintu keluar dari stasiun ini, yang jaraknya lumayan jauh dari tempat kita sekarang. Ini kita masih di parkiran tempat kendaraannya dan kita berarti harus terus lurus sampai ke pintu keluar dulu, lumayan ya. Saya kira bisa lewat pintu masuk tadi, mungkin ya bahaya mungkin kalau kita berjalan kaki melintas rel terus nggak ada yang jaga. Mungkin kayak gitu ya alasannya nggak boleh langsung lewat situ. Ya lumayan keringetan kayaknya habis ini kita buat mutar. Kalau nggak mutar loh, sebenarnya jaraknya cuma 450 meter hotelnya itu. Untuk suasana dari stasiun Pasar Senen pagi ini kayak gini, ramai sama calon penumpang kereta, kemudian lebih rapi dan tertata daripada terminal-terminal yang ada di Jabodetabek. Paling kalau ada yang deketin kita itu biasanya ya tukang ojek, kalau nggak sopir taksi yang nawarin ke kita mau diantar kemana apa gimana, ya kayak gitulah biasanya. Untuk stasiun Pasar Senen sendiri ini ternyata luas juga ternyata ya. Dari dalam stasiunnya ke pintu keluar itu jaraknya bisa dibilang lumayan sehat. Tapi ya beruntungnya pagi ini nggak terlalu panas dan pemandangannya diberikan juga nggak bikin bosen. Di depan kita itu ada kayak monumen itu. Coba kita ke sana lihat sebentar sambil jalan-jalan kan sehat biar gak ngudut tok air. Kayaknya ini kita bakal cari angkutan umum dulu karena memang nggak bisa ya lewat pintu belakang. Soalnya kalau kita jalan kaki ya lumayan megap-megap karena malah memutar jauh kalau kita lewatnya pintu depan kayak gini. Dan itu terlihat pusat perbelanjaan dari Pasar Senen. Kalau di Surabaya mungkin sama kayak DTC atau Darmo Trade Center atau Pasar Ratum lah. Berarti kita harus ke depan buat nyari angkutan umum ke arah hotel yang kita tuju. Saya sih pengennya naik itu apa namanya? Bajai. Ongkosnya 40.000 tapi nggak bisa ditawar. Kita malah dikatain mau ke hotel kok nawar bang, nggak teli. Ini sekarang kita udah berada tepat di depan hotelnya dan ternyata benar hotelnya itu tepat berada di belakang dari stasiun Pasar Senen. Dan ini nama hotel yang bakal kita coba untuk trip kali ini, Hotel Senen Indah. Untuk alamatnya ada di Jalan Bungur Besar 157. Suasananya dari depan hotelnya kayak gini, terlihat ada parkiran untuk motor dan mobil, cuman nggak terlalu luas untuk tempat parkirnya. Dan hotel ini juga ada di beberapa aplikasi online seperti aplikasi warna merah, biru maupun hijau. Kita nggak bisa nyebutin apa nama aplikasinya. Untuk harga offline-nya ini tulisannya 230.000 kalau dilihat dari papannya ini. Oke, kita langsung masuk saja ya dan langsung reservasi sekalian mau lihat-lihat gimana untuk ruang lobbynya. Oh ya, ini ada juga pos security yang kayaknya aktif 24 jam. Lanjut kita masuk ya. Untuk ruang lobbynya kayak gini luas banget soalnya sebelahan sama restorannya. Itu pas di depan kita itu tempat makannya. Dan kondisi siang ini nggak terlalu ramai pengunjung. Kemudian untuk meja resepsionisnya tepat di depan kita. Untuk pelayanannya baik pembelian dari online maupun offline itu sama-sama dilayani dengan baik. Dan ini kita masih nunggu di ruang tunggu tamu. Memang nggak terlalu banyak untuk meja kursinya, tapi paling tidak kan bisalah buat istirahat bagi tamu yang mau check-in maupun check-out nunggu jemputan. Kita dapat harga di 170.000-an itu dari aplikasi online dan itu bisa dibilang jauh lebih murah dari harga offline jika kita datang langsung ke hotel dan langsung reservasi.
Dan untuk harga semurah ini ternyata sudah ada pelayanan pengantaran ke kamar, sekalian barang bawaan kita itu dibawakan juga. Itu udah termasuk worth it banget ya. Kita dapat kamar di nomor 80, kita belum tahu di sebelah mana kamarnya. Dan untuk informasi saja, hotel ini tuh nggak ada liftnya, jadi untuk ke kamar yang di lantai atas bisa naik lewat tangga. Ternyata ada kayak taman bermainnya, sama kayak ada kolam ikan. Suara airnya tuh bisa kita dengar, kelihatan jelas. Oh ini loh, kamar 80 belok kanan. Cocok lah kalau memang ada tempat bermainnya kayak gini. Apalagi buat tamu yang bawa keluarga lengkap sama anak-anak. Untuk nuansa hotelnya ya kayak gini, masih nuansa bangunan klasik zaman dulu. Beda sama hotel-hotel baru yang tinggi menjulang gitu. Ini kita masih ngikuti masnya yang nganterin kita ke kamar. Nah kayak gini kamar yang bakal kita tempati sementara ini. Soalnya tadi saya ditawari kamar yang lebih bagus dari ini, cuman masih ada tamunya. Nanti bentar lagi kalau tamunya sudah check out kita bakal pindah kamar. Jadi untuk sementara kita di sini dulu. Di balik pintu kamarnya ini ada lemari besar dan beberapa skat. Kemudian ini ada meja sekalian kayak tempat sandal sepatu. Kayak gini model kunci kamarnya. Masih nuansa jadul. Kita taruh dulu aja. Ada dua tempat tidur ukuran kecil yang dipisah dengan meja telepon. Kemudian ini ada meja santai kayak meja kerja atau meja makan lah. Kemudian dapat free 2 botol air mineral ukuran 600 ml. Ini ada juga poster untuk restorannya. Restoran Hotel Senen Indah. Cuman ada nama makanan dan minuman, cuman nggak ada daftar harganya. Ya recommended lah kalau buat saya sendiri ya. Di atas ini ada AC 1 PK ini kayaknya, dan untuk kamar mandinya kayak gini ada wastafel, sikat gigi, pasta gigi, kemudian ada handuk sama gantungannya, ada juga itu shower, ini bisa air panas sama dingin ya. Kemudian toiletnya juga sudah pakai toilet duduk. Sambil nunggu pindah kamar kita nongkrong dulu di taman bermainnya. Tamannya ini luas memanjang, cuman sayangnya kita pas kesini itu masih renovasi. Beberapa tempat bermain seperti kayak jungkat-jungkit terus selorotan itu masih basah sama catnya. Ini kalau seumpama kita kesini pas udah jadi mungkin bisa lebih bagus dari siang ini. Itu dari jauh kan kelihatan kayak ada 2 gazebo. Oh ya, ini hotel jenis syariah ya. Jadi ya jangan mikir macam-macam mau pemaneh, niat-niatmu iclik ngono kuwi. Ini kita lagi ngudut di sini, soalnya tiap kamar nggak bisa buat ngerokok dan suasana siang ini kayak gini. Kita coba wifi-nya bisa apa enggak, soalnya tadi kata resepsionisnya ada fasilitas wifi-nya. Bentar, kita cari dulu. Oh, beneran ada ternyata. Sekarang kita sudah bisa pindah kamar dan kita coba lihat ya gimana kamar yang nomor 79 ini. Untuk model kuncinya masih sama dan mungkin tiap kamar juga sama semua. Ya hampir sama kayak sebelumnya, cuman di sini lebih kerasa kayak luas sama terang dari kamar sebelumnya. Kalau di kamar sebelumnya itu kerasa lembab banget, mungkin karena nggak ada ventilasinya sama sekali ya. Kita coba lihat gimana kamar mandinya dulu, kayak gini. Masih sama seperti kamar mandi yang sebelumnya, juga ada wastafel, perlengkapan mandi, shower air panas dingin, toilet duduk. Nggak ada bedanya lah untuk kamar mandinya. Kemudian untuk lemarinya juga sama, yang bikin beda itu karena ini punya jendela yang besar, terus pemandangannya terbuka. Jadi ya kamarnya kelihatan lebih besar, lebih bersih dan terang kayak gitulah. Untuk fasilitas di dalam kamarnya ya hampir sama semua, cuman kalau kamar ini kayaknya bangunannya lebih baru dari kamar sebelumnya. Untuk pemandangan yang bisa kita dapatkan dari kamar ini ya kayak gini, langsung bisa lihat taman bermain yang barusan tempat kita nongkrong tadi. Dan ini kita juga sudah pesan makanan dari restorannya. Untuk pelayanannya juga nggak terlalu lama, begitu telepon, pesen, terus nggak sampai 20 menit udah langsung diantar ke kamar. Ini kita pesan nasi ayam bakar, kopi, es teh manis, nasi, pecel lele, sama kentang goreng. Loh ini loh ada free kopi sama tehnya. Saya kira tadi nggak ada, kayak kamar sebelumnya. Lah ngapain juga berarti kita pesan kopi barusan ini? Wah cocok, ngudut ngopi sambil ngeliat pemandangan kayak gini. Ini tempat meja makannya juga beda, ini lebih besar dari kamar sebelumnya. Ini juga sama, masih ada kayak poster restorannya. Untuk tempat tidurnya juga masih sama, ukuran kasurnya yang kecil ada 2 buah.
Ya kayak ginilah kamar nomor 79 ini, jauh lebih bagus dari kamar sebelumnya. Pantesan kita kok ditawari pindah ke sini, ternyata emang jauh banget perbedaannya. Ya, tetap sambat, jangan semangat. Buat teman-teman yang mau pesen makan di restorannya ini, di tiap kamar sudah disiapkan kayak buku daftar menunya. Cuman model bukunya ini kayak udah lama banget. Kertasnya yang awalnya warna putih tapi kayak udah menguning. Mungkin karena mikanya yang udah terlalu lama. Selain buku daftar makanan dan minuman, ini ada juga kayak daftar channel dari TV-nya. Jadi kita nggak akan bingung buat nyari mau lihat channel apa dari TV. Kemudian, nah ini ada daftar makan minuman beserta harganya. Kalau dilihat ini harganya normal semua, nggak ada yang mahal. Sama kayak harga makanan kalau kita beli di luar atau di warung makan di pinggir jalan. Untuk varian minumannya juga standar, gak ngawur ini harganya. Ini juga ada kayak cemilan-cemilan gitu kalau lagi males pesen makan berat. Banyak ternyata untuk pilihan makan dan minumannya. Tapi nggak tahu apa semuanya ini tersedia atau cuman tulisan lama di buku. Ini juga ada kayak daftar harga fasilitas laundry pakaian. Ya isinya bukunya pokoknya kayak gini. Dan yang terakhir ini ada kayak harga barang inventaris setiap kamarnya. Jadi kalau kalian nggak sengaja ngerusakin barang atau sesuatu di kamarnya, ini ada harga untuk ganti ruginya. Selamat pagi Pasar Senen. Ini kita baru bangun tapi belum mandi. Bangunnya kesiangan, jadi kita langsung cuci muka terus langsung turun ke restorannya buat ngambil jatah makan sarapan dari hotelnya. Ini udah include sama harga hotelnya kemarin ya. Jadi kita pesen kamar itu juga dapat free sarapan pagi. Suara gemericik air ini yang bikin suasana tenang dari semalam sampai pagi ini. Yuk kita jalan lagi ke ruang lobi karena restorannya tepat di samping lobinya. Ini sepanjang lorong kita lihat bangunan tiap kamarnya hampir sama semuanya. Cuman sayangnya ini hotel nggak ada liftnya. Jadi buat tamu yang bawa keluarga, orang tua yang sudah sepuh, apa bawa anak-anak yang masih pakai stroller bakal agak kesusahan kalau seumpama dapat kamar yang di lantai atas. Nah kayak gini suasana kamar yang di lantai atas. Dan punya banyak kamar ternyata ini hotelnya. Kalau dilihat sekilas, kamar yang di dekat lobinya ini kayak bangunan yang lebih baru dari yang belakang tadi. Di sebelah kanan kita kayak ada ruang yang disewakan kayak tamu yang rombongan bisa ngadain rapat atau semacamnya gitu. Meeting room. Kita udah sampai di restorannya, nggak banyak tamu yang makan pagi ini. Mungkin karena kita kesiangan, jadi udah pada selesai makan semua. Untuk menu minumannya kayak gini pilihannya. Coba kita lihat dulu menu makan sarapannya ada apa aja. Ini ada nasi goreng, gimbal tempe sama tahu. Udah. Berarti pilihannya cuma ada nasi goreng untuk makanan berat nasinya. Dan yang lain ini kayak roti sama bubur aja. Untuk rotinya juga ada pelengkapnya kayak selai, coklat, dan kawan-kawan. Kita ambil makan dulu ya, kita coba rasanya kayak gimana. Mohon maaf kita ngambilnya banyak karena habis ini mau lanjut perjalanan jauh lagi. Dan untuk waktu sarapan ini dibatasi hanya dari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi. Lewat dari itu bakal hilang jatah free service makannya. Dan ini kita kesini sudah jam 10 kurang dikit. Ya daripada hilang free makannya mending kita coba dulu lah kali ini. Saya kira bakal ada banyak variasi sarapannya, tapi ternyata cuma ada nasi goreng aja. Ya nggak apa-apa lah, lumayan daripada harus beli makan sendiri di luar malah nambah biaya lagi nantinya. Lah hotel ini aja udah murah, terus ternyata juga dapat free sarapan pagi. Kan bisa menghemat 20 sampai 30 atau 40 ribu buat uang makan pagi kalau kita lagi beli di luar. Bentar, kita ambil kerupuk dulu. Ada bubur kalau buat yang malas makan nasi pagi-pagi. Untuk minumannya kita pilih kopi hitam saja biar kuat ngadepi kenyataan. Untuk pilihannya cuma ada kopi, teh sama air mineral doang. Untuk gulanya sih dipisah, jadi nanti bisa kalian paskan sendiri dengan selera kalian sendiri. Kalau tempat air mineralnya memang agak jauh, ada di dekat ruang masuk dari restorannya. Habis makan ini kita akan langsung check out ya, terus mau lanjut jalan lagi ke arah Sumatera. Pokoknya pantengin aja biar tahu kelanjutannya kita naik apa dan kemana.
Hotel Senen Indah yang punya rate harga di 200 ribuan ini ternyata sudah memberikan free sarapan pagi. Hotel murah yang bisa dibilang bisa jadi pilihan kalian ketika bingung setelah turun dari kereta api di sekitaran kawasan stasiun Pasar Senen. Untuk rasa masakannya untuk lidah saya memang biasa saja. Namun hal positif yang bisa kita dapatkan adalah kita tidak perlu lagi mengeluarkan uang untuk beli makan lagi di luar hotel. Atau buat teman-teman yang nggak cocok sama menu sarapannya bisa pesen langsung ke restorannya mau beli makan apa. Untuk harganya juga nggak mahal, hampir sama kalau kita beli makan di warung makan. Tersedia banyak pilihan untuk makanan dan minuman yang tersedia. Ini kita udah selesai sarapan dan kita masih di restorannya. Untuk suasananya udah sepi tamu yang lain karena kita masih nyantai di sini, sebat dulu. Dan kayak gini luasnya ruang makan dari Hotel Senen Indah. Dan habis ini kita akan lanjut perjalanan lagi. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Nantikan video selanjutnya kita akan ke arah Pulau Andalas, Pulau Sumatera. Tetap sambat, jangan semangat. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Buat teman-teman yang bingung nyari hotel murah di sekitaran stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat, kita akan kasih rekomendasi hotel murah, bersih, juga nyaman yang gak jauh dari stasiun Pasar Senen, jaraknya hanya 450 meter. Letaknya pas di belakang stasiunnya, namanya Hotel Senen Indah, dan kita akan langsung masuk saja untuk reservasi dan lihat gimana suasana dari hotelnya. Untuk ruang lobinya besar, bersih, dan bisa menampung banyak tamu. Untuk meja resepsionisnya tepat di depan kita ini, dan lobinya ini bersebelahan langsung dengan restoran untuk tempat makan. Hotel ini berbasis syariah, jadi lupakan dulu niat icilik-icilik kalian. Selain menawarkan hotel gaya rumahan, juga dilengkapi fasilitas taman bermain yang luas. Cocok banget buat kalian yang bawa keluarga juga anak-anak. Sekarang kita coba spill gimana kamar yang kita pesan melalui aplikasi Traveloka dengan harga 178 rindu. Untuk hotel di bawah harga 200 rindu, ternyata kamarnya mampu menawarkan hal yang istimewa. Begitu masuk kita bisa langsung melihat kamar mandinya. Fasilitas standar seperti wastafel, perlengkapan mandi, shower air panas dan dingin, juga toilet duduk. Dan untuk interior kamarnya disediakan lemari pakaian, TV LED, WiFi, AC, lemari penyimpanan, dan kayak gini pemandangan yang kita dapatkan dari kamar nomor 79 Hotel Senen Indah. Dapat view langsung taman bermain dengan jendela yang bisa dibuka jika kalian adalah perokok berat. Ada juga fasilitas welcome drink seperti 2 botol air mineral 600 ml, teh, kopi, dan dispenser. Kalian juga bisa pesan makan dan minuman ke restorannya langsung melalui telepon jika kelaparan. Kurang lebih kayak gini kamar yang ditawarkan. Keesokan harinya kita juga mendapat free sarapan dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Luas restorannya kayak gini, dan untuk menu makanan yang disajikan memang tidak banyak pilihan, tapi dengan harga murah di bawah 200 rindu sudah dapat free sarapan, itu sudah bisa dibilang recommended. Ada kopi, teh, air putih, dan makan beratnya hanya tersedia nasi goreng dengan beberapa pilihan lauk. Ada juga sarapan bubur buat yang lagi malas makan nasi. Untuk video lengkapnya tonton di channel YouTube IMT. Tidak mudah, berat tersayok, teramat susah. Selama tekad membaca, harapan takkan musnah. Gagal coba lagi, jatuh bangkit lagi. Gelap malam pastikan berganti pagi. So I will try over again and again. Heaven's not good yet man, it ain't the end. Apapun mereka bilang, tekadku takkan hilang. Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang,